Kasus dugaan KDRT yang menyeret nama Vena Melinda dan Ferry Irawan terus menjadi perbincangan publik. Walaupun belum genap setahun menikah, Vena Melinda mantap melaporkan sang suami ke polisi pada Minggu 8 Januari 2023. Kasus Vena Melinda dan Ferry Irawan ini bukan kasus KDRT pertama yang terjadi di kalangan artis. Sebelumnya, cukup banyak artis yang mengalami kejadian serupa. Siapa sajakah mereka? Simak selengkapnya di sini. Kasus dugaan KDRT yang menimpa Vena Melinda diketahui publik pada Senin 9 Januari 2023. Ferry Irawan diduga melakukan kekerasan terhadap Vena Melinda di sebuah hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur. Pihak Polda Jatim telah mengkonfirmasi laporan yang diajukan oleh Vena Melinda. Selain itu, barang bukti berupa handuk dan pakaian telah diamankan. Akibat kekerasan yang diduga dilakukan sang suami, Vena Melinda mengalami luka di bagian hidung dan tulang rusuk. Saat ini, ia tengah dirawat di rumah sakit ditemani oleh putra keduanya, Atala Naufal. Sementara putra sulungnya, Verrell Bramasta, dikabarkan masih terjebak di Taiwan. Sebelum kasus dugaan KDRT Vena Melinda, rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar juga sempat tertimpa masalah serupa hingga menghebohkan publik di tahun 2022. Saat itu, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar atas kasus dugaan KDRT. Meski setelahnya disebutkan jika pelapor yang sebenarnya adalah ayah dari Lesti Kejora. Lesti Kejora dikabarkan mengalami luka di bagian tangan kanan dan kiri hingga leher akibat ditarik dan dibanting di kamar mandi oleh sang suami. Kabarnya, kejadian ini sudah lebih dari sekali dialami Lesti. Selain itu, beredar kabar mengenai pita suaranya yang rusak usai diduga mengalami KDRT dari Rizky Bilar. Selama proses pemeriksaan, Lesti Kejora sempat menghabiskan waktu dengan ibadah umroh. Meski mendapatkan banyak simpati, Lesti Kejora memilih mencabut laporannya dan kini sedang memperbaiki rumah tangga dengan Rizky Bilar. Ketiga, artis yang pernah mengalami KDRT lainnya adalah Nindi Ayunda. Disebutkan bahwa KDRT merupakan alasan utama Nindi memilih bercerai dengan sang suami, Askara Parasadi Harsono. Saat fakta ini terungkap, banyak publik yang syok lantaran Nindi dan Askara dikenal sebagai salah satu pasangan yang harmonis selama 9 tahun pernikahan. Saat melaporkan Askara, Nindi memperlihatkan bukti foto berupa lebam di bagian wajah hingga lengan usai dipukul. Drama berlanjut saat Nindi mengaku memergoki Askara selingkuh pada tahun 2018. Askara diduga selingkuh dari Nindi selama 3 tahun sejak tahun 2015. Usai ketahuan selingkuh, Nindi dan Askara mengalami cekcok yang kemudian berujung ke kekerasan dalam rumah tangga. Tak banyak yang tahu, Yuni Shara juga pernah mengalami seperti apa rasanya KDRT. Hal ini diungkapkan oleh Yuni Shara saat berbincang dengan Deddy Corbuzier pada tahun 2019 silam. Pengalamannya sebagai korban KDRT pun masih membekas hingga kini, terutama karena faktor usianya yang masih muda. Aku jelasin dulu ya, dari aku nikah pertama aku sudah mengalami KDRT setiap hari. Itu yang pertama karena aku masih muda jadi masih membekaskan, ungkap Yuni Shara. Jenis kekerasan yang diterima Yuni Shara dikabarkan dalam bentuk kekerasan seksual. Kekerasan yang diterima Yuni Shara disebutkan terjadi setiap hari. Yuni Shara mengalami trauma dan sangat tidak menikmati hubungan seksualnya dengan sang suami dan sering pura-pura orgasme. Selanjutnya ada model cantik Manohara Odelia Pinot atau Manohara yang pernah mengalami KDRT. Kabar dirinya mengalami KDRT ini pun langsung disorot publik, apalagi dengan pihak suami dari keluarga bangsawan Malaysia, yaitu Tengku Muhammad Fakhri Petra. Manohara menikah dengan Pangeran Kelantan tersebut pada 26 Agustus 2008. Hanya saja pernikahan keduanya cuma bertahan 1 tahun. Sayangnya, kehidupan yang ia miliki sebagai anggota keluarga kerajaan tak seperti digambarkan di film. Manohara merasa tidak bahagia dan mengajukan cerai dengan KDRT sebagai alasan utama. Kekerasan yang dilakukan oleh suami Manohara dilaporkan cukup parah dan sudah terjadi sejak malam pertama pernikahan.
Maya Estianty ternyata juga mengalami KDRT saat masih berumah tangga dengan Ahmad Dhani. Kekerasan yang diterima oleh Maya Estianty bermula dari kekerasan dalam bentuk verbal. Maya Estianty mendapatkan SMS yang berisi kata-kata kasar dari Ahmad Dhani. Tak hanya itu, Maya dilaporkan pernah didorong keluar kamar anak-anaknya. Walaupun belum menemukan jejak memar di tubuhnya, Maya Estianty menolak untuk diam. Ia melaporkan kekerasan yang diterimanya dari Ahmad Dhani itu ke Polda Metro Jaya. Setelah itu, Maya Estianty akhirnya menggugat cerai Ahmad Dhani pada 2008. Usai resmi bercerai, Maya Estianty aktif mengutarakan pendapat dan pengalamannya sebagai salah satu korban KDRT di media sosial. Artis korban KDRT yang terakhir adalah Gracia Indri. Meski kini bahagia dengan suami bulenya, Gracia Indri pernah menjadi korban KDRT dari pernikahan sebelumnya. Gracia Indri menikah dengan David Noah pada tahun 2018. Gracia Indri menikah dengan David Noah pada tahun 2018. Setelah 4 tahun berumah tangga, Gracia dan David memilih untuk bercerai. Saat menerima kekerasan dari David, Gracia sempat memilih untuk bungkam. Ia menutupi kekerasan tersebut dengan dalih memikirkan karir dari David yang sedang naik daun bersama Noah. Kenapa pas ada pemukulan enggak lapor? Karena pada saat itu kan takut mengganggu David dan nama Noah saat itu. Sampai ramai di media kan, ujar Gracia Indri. Sementara itu, pernyataan Gracia Indri pernah dibantah oleh David Noah. David menegaskan bahwa tak ada kekerasan yang terjadi dalam rumah tangganya. Itulah beberapa artis Indonesia yang pernah menjadi korban KDRT. Mulai dari Vena Melinda sampai dengan Gracia Indri. Tonton berita terupdate lainnya di YouTube Sorot Mata.